Nah, aku sekarang mau tanya dulu ke Dimas, sampai sekarang ini proses pendaftaran KIP-nya Dimas sendiri gimana? Udah selesai? Udah selesai sih, cuma tinggal nunggu-nunggu aja. Kayak misal nunggu ini dibuka, baru tinggal ngeklik. Nunggu ini buka, tinggal ngeklik gitu aja sih. Oh, tinggal gitu aja. Terus, Iya. maksudnya nunggu ini tinggal ngeklik itu gimana? Bisa dijelaskan lagi? Jadi kan misal udah aku isi semua data di di akun aku di KIP kuliah itu. Jadi udah nggak ada apa-apa. Nanti paling aku buka lagi kalau misalnya mau daftar kemana itu tinggal milih seleksi di situ, milih PTN di web KIP kuliah, tinggal gitu aja sih. Oh, berarti sama kayak bidik misi ya. Dulu kalau mau daftar ke jurusan ini, PTN ini, dia harus buka halaman bidik misi untuk milih seleksinya gitu ya. Kayak istilahnya itu mengkonekkan gitu ya. Ya. Supaya dia terdeteksi sebagai mahasiswa jalur bantuan gitu kan. Ya. Terus ada susahnya nggak dulu waktu pendaftaran KIP sampai sekarang? Alhamdulillah nggak ada sih. Kan ini kan dulu kan isunya dari bidik misi terus ganti KIP, itu yang Dimas alami gimana? Atau teman-teman Dimas juga yang mau daftar? Justru kan aku nggak tahu yang dulu itu bidik misi alurnya kayak gimana. Tapi yang sekarang itu ya kayak gampang sih, kayak tinggal ngisi di webnya gitu aja, itu udah selesai. Oke, berarti nggak ada masalah ya, karena ini kan hal baru kalau dulu. Kadang ada masalah itu buat yang gap year. Kadang kan kalau gap year kan biasanya kayak NISN-nya itu kan udah kayak nggak bisa dipakai gitu kan kalau nggak salah. Intinya itu harus datang ke sekolahnya dulu, itu baru kayak benerin NISN langsung nanti bisa ke connect sama KIP kuliah tadi. Oke, berarti kalau bagi yang gap year yang mungkin NISN dan nomor-nomor itu nggak terdeteksi ya, berarti dia harus ke sekolah yang lama dulu untuk dibenerin dulu ya? Ya. Oke, supaya dia bisa daftar KIP kuliah ya. Kalau nggak salah gap year KIP kuliah 2 tahun ya? 2 tahun ke belakang ya? Iya, 2 tahun ke belakang, lulusan 2018, 19 sama 20. Oke. Nah, tadi sudah harus punya KIP kuliah, terus KIP, bedanya KIP sama bidik misi apa nih? Bedanya apa deh KIP sama bidik misi? Kalau menurut aku sih nggak ada bedanya sih. Tapi kalau yang aku baca di website itu, bidik misi itu kayak gimana ya, membiayai biaya kuliah kita, menggratiskan biaya kuliah kita sama biaya bulanan gitu sih, kayak bantuan bulanan. Tapi kalau misalnya KIP yang kayak KIP sekarang itu, dia itu kayak membantu biaya kuliah sama uang buku, jadi kayak bukan sama uang bulanan gitu. Berarti dia uang buku, uang bulanan, sama uang gratis kuliah kayak gitu? Gimana tadi? Gini, maksudnya kalau bidik misi itu menggratiskan biaya pendidikan sama ngasih uang bulanan, tapi kalau KIP itu menggratiskan biaya pendidikan sama uang buku, jadi bukan uang bulanan gitu. Tapi tetap dikasih biaya bulanan ya? Iya sih, tapi kalau aku anggapnya sih gitu, tetap kayak intinya kayak biaya bulanan gitu, bukan biaya buku. Jadi mungkin perbedaannya di istilah aja ya? Ya, istilah aja. Jadi kalau di KIP kuliah itu biaya buku yang 700.000 per bulan itu ya? Iya. Oke. Sebenarnya intinya sama aja ya kan? Sama. cuma istilahnya aja yang beda ya. Oke. Jadi gini, aku mau yang menekanin yang ke Kemensos tadi. Berarti kalau kita ini nggak terdaftar ke Kemensos, kita nggak harus ke Kementerian Sosial kan? Iya, bisa ngisi data di situ tadi. Bisa ngisi data di situ untuk registrasi ya, nggak perlu ke Kemensos. Iya. Oke, jadi karena dulu itu pada saat ada informasi KIP kuliah, banyak yang memberikan informasi harus ke Kemensos dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak usah ya? Iya, nggak usah. Oke, makasih.
Terus ini Dimas, menurut Dimas sendiri tuh KIP kuliah ini baik atau buruk sih sebenarnya adanya KIP? Kalau menurut aku sih kayak baiknya itu gini, buat orang-orang yang kayak semisal butuh bantuan buat kuliah gitu sih kan, apalagi kuota KIP kuliah di tahun ini kan kayak sekitar 410.000 kuota gitu kalau nggak salah, lebih banyak dari ada kuota bidik misi tahun lalu. Jadi di situ membantu banget bagi teman-teman yang pengen kuliah tapi kekurangan ekonomi tapi punya prestasi banyak gitu ya. Ya, tapi kalau buruknya itu ya itu tadi kayak misal orang yang kayak menyalahgunakan gitu loh. Oke, nanti kita bahas itu lebih lanjut karena itu itu something yang menurutku seru untuk dibahas juga. Jadi suka duka selama pendaftaran nggak ada ya, tadi udah ya. Nggak ada. Terus sekarang kan Dimas SBMPTN ya, barusan UTBK ya. Iya. Nah, berarti dulu SNMPTN-nya belum rezeki. Belum rezeki, soalnya itu kan emang kayak gimana ya? Cuma kayak milih-milih doang asal-asalan tapi nggak mikir kayak nggak memperhatikan nilai aku dulu kayak ini cukup nggak ya gitu loh. Oke. Cuma kayak modal kayak nekat-nekatan doang gitu. Oh, berarti dulu SNMPTN-nya pokoknya anggur milih gitu ya. Pokoknya milih tapi kan mikir lebih banyak gitu ya. Iya. Berarti ya SBMPTN ini dibikin secara beneran ya. Iya, kayak kalau SBM belajar kayak berbulan-bulan tapi nggak terlalu ngambis gitu sih. Cuma kayak lebih persiapannya itu lebih matang daripada SNMPTN. Oke. Iya sih. Terus kemarin ini SBMPTN Dimas daftar apa aja? Daftar psikologi di Universitas Malang sama pilihan keduanya di psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Oh, Trunojoyo. Yang kedua ya. Trunojoyo, yang pertama apa tadi? Yang pertamanya tadi psikologi Universitas Negeri Malang. Oh, UM ya. Iya. Oke. Berarti dulu Dimas jurusan IPS. Ya, IPS. Oke. Nah, perlu diingat juga bagi teman-teman semua yang ngambil SBMPTN harus linear ya? Enggak ya? Yang enggak sih, tapi rada susah kalau mau linjur gitu. Oke, karena pengalamanku tahun-tahunku kalau SBMPTN nggak apa-apa lintas jurusan, yang penting nilainya. Kalau sekarang agak susah ya? Kalau sekarang agak susah soalnya kan TKA dihapus, tinggal TPS aja buat tesnya gitu. Oke, itu yang membuat agak susah ya? Iya. Oke. Mungkin ini ada beberapa subscriber atau viewers yang penasaran kenapa kok ngambil psikologi. Dimas, kenapa ngambil psikologi? Ya kayak suka aja, kayak dari SMP itu kan gini, SMP itu kan ya nakal-nakalnya siswa gitu kan. Jadi SMP dulu itu aku kayak bermasalah banget, kayak dikit-dikit itu masuk BK, terus hampir keluar juga sih gara-gara masa orang kayak Dimas ini dikit-dikit masuk BK. Iya, banyak masalah dulu di SMP gitu. Terus akhirnya kayak ya udah sih pengen psikologi gitu, kayak lebih gimana ya, suka sama, kalau suka bahas-bahas mental, suka bahas-bahas gitu-gituan sih. Oke, berarti bagi teman-teman semua yang pengen ambil psikologi, intinya lebih baik diutamakan jurusan IPS ya. Iya. Karena selinier kalau untuk sekarang. Tapi nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan bagi IPA ya atau bahasa. Kalau SMK juga bisa ya kalau SBM ya. Kalau SMK itu nggak semua malahan. Kalau nggak salah itu UB, misalnya anak SMK mau ngambil psikologi di UB itu nggak bisa, tapi di UM bisa. Oh, berarti per universitas beda? Ya, beda-beda persyaratannya masing-masing gitu sih. Ya, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, viewers, YouTuber atau subscribers di sini yang menyaksikan video kali ini. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua dalam perkuliahan atau pendaftaran perkuliahan, informasi tentang itu, terutama KIP kuliah. Dan semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya Dimas bagi teman-teman semua. Ya.
Dan mungkin bisa diakhiri aja Dimas. Makasih banyak kebersamaan kita siang hari ini dan tetap semangat kuliahnya. Tetap semangat pendaftaran kuliah maksudnya. Oke.